Insinyur Indonesia gentarkan Malaysia, Singapura, dan Australia. Momentum ini harus dijaga terus dan ditingkatkan sebagai kebanggaan atas kemampuan teknologi sendiri. Jangan sampai karya insinyur Indonesia ini dijegal justru oleh orang Indonesia sendiri, biasanya para ekonom dan pemerintah yang sering menganggap karya anak bangsa sebagai hal yang terlalu mahal dan hanya membuang untuk riset. Meski sudah berlangsung selama 2 pekan yang lalu, peluncuran roket RX-4208 ternyata masih menjadi buah bibir. Anehnya bukan jadi buah bibir di Indonesia, tetapi di Australia, Singapura, dan Malaysia. Seperti diketahui, roket RX-420 ini menggunakan propelan yang dapat memberikan daya dorong lebih besar sehingga mencapai 4 kali kecepatan suara. Hal itu membuat daya jelajahnya mencapai 100 km, bahkan bisa mencapai 190 km bila struktur roket bisa dibuat lebih ringan. Yang punya nilai tambah tinggi adalah 100% hasil karya anak bangsa, para insinyur Indonesia. Begitu pula semua komponen roket-roket balistik dan kendali dikembangkan sendiri di dalam negeri, termasuk software. Hanya komponen subsistem microprosesor yang masih diimpor. Anggaran yang dikeluarkan untuk peluncurannya pun hanya mencapai 1 miliar. Keberhasilan peluncuran roket Indonesia ini ke depan akan membawa Indonesia mampu mendorong dan mengantarkan satelit Indonesia bernama nanosatelit sejauh 3.600 km ke angkasa. Satelit Indonesia ini nanti akan berada pada ketinggian 300 km dan kecepatan 7,8 km per detik. Bila ini terlaksana, Indonesia akan menjadi negara yang bisa menerbangkan satelit sendiri dengan produk buatan sendiri. Indonesia dengan demikian akan masuk member ASEAN Satellite Club bersama Cina, Korea Utara, India, dan Iran. Kekhawatiran Australia, Singapura, dan Malaysia tentu masuk akal, bukan? Kalau saja Indonesia mampu mendorong satelit sampai 3.600 km untuk keperluan damai atau keperluan macam-macam, maka mitos yang mengatakan bahwa musuh dari utara yakni Indonesia memang bukan sekedar mitos, tetapi sungguh ancaman yang nyata. Rupanya Australia, Singapura, dan Malaysia sekarang sedang mencermati pengembangan lebih jauh dari CN-235 versi militer buatan PT.DI. Juga mencermati perkembangan PT PAL yang sudah siap dan mampu membuat kapal selam asal dapat kepercayaan penuh dan dukungan dana dari pemerintah. Jadi musuh sebenarnya adalah watak orang Indonesia sendiri, terutama para ekonom pro Amerika Serikat dan Eropa. Mereka tidak berpikir jauh ke depan bagaimana Indonesia akan terus bergantung di bidang teknologi. Indonesia hanya menjadi konsumen teknologi dengan membayarnya sangat mahal. Kalau saja kekurangan ini terjadi dengan industri karya bangsa sendiri, harus dinilai lebih fair dan segera diperbaiki bersama-sama.